warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Iza, NIM 181400039. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sub-sub bahasan yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, sejarah perkembangan kurikulum. Yang kedua, itu landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, yaitu representasi pengembangan kurikulum masa depan. Yang keempat, yaitu makna surat edaran dari Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang kelima, yaitu rancangan pembelajaran sesuai dengan surat edaran Kemendikbud. Nah, selanjutnya itu ada sejarah pengembangan kurikulum. Yang pertama itu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Ciri khasnya pada kurikulum ini yaitu menekankan kepada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952, di mana ciri khasnya itu pelajarannya itu lebih menghubungkan ke kehidupan sehari-hari dan setiap satu guru itu mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Nah, ciri khasnya itu pelajarannya itu fokus kepada program Pancawardhana. Apa aja program Pancawardhana itu? Ada 5. Yang pertama, daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, untuk kurikulum selanjutnya itu kurikulum tahun 1968. Nah, ciri khasnya di sini menekankan pendidikan terhadap upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Selain itu, mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1975. Ciri khasnya pada kurikulum ini pada masa ini itu dikenal dengan satuan pelajaran, di mana rencana pelajarannya itu setiap satuan bahasan. Jadi setiap satuan pelajaran itu lebih dirinci lagi menjadi beberapa. Jadi pada masa kurikulum ini banyak kritikan yang masuk karena memberatkan pekerjaan gurunya gitu. Terus selanjutnya kurikulum tahun 1984 yang mana ciri khasnya kurikulum ini itu pendekatan pengajarannya itu berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau yang dinamakan CBSA. Nah, jadi pada kurikulum ini siswa itu dijadikan sebagai subjek belajar. Siswa itu lebih aktif pada kurikulum ini. Gitu. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1994. Nah, pada kurikulum ini waktu pelajarannya itu berubah jadi dari sistem semester ke sistem caturwulan. Caturwulan itu 1 tahun itu menjadi 3 tahapan. Nah, tujuan pengajarannya itu menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang mana pada kurikulum ini ciri khasnya itu menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik dengan berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Selanjutnya kurikulum selanjutnya itu kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP ini kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana ciri khasnya pada kurikulum ini yaitu berpedoman pada standar kompetensi atau SK, standar isi atau SI, terus kompetensi dasar atau KD, dan standar kompetensi atau SK. SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, sebagai acuan pembelajaran di sekolah dengan menekankan pencapaian kemampuan minimal pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan pendidikan. Jadi ada KKM-nya itu. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013 yang sampai sekarang masih kita terapkan. Kurikulum ini beracuan pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses atau SP, standar isi atau SI, dan standar penilaian. Nah, pada kurikulum ini diharapkan mampu menghasilkan generasi Indonesia atau generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sudah terintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan pengembangan kurikulum. Di sini landasannya itu ada 3. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga itu landasan sosiologis. Yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis ini, kurikulum landasan filosofis ini, hakikat kurikulum itu kan merupakan alat untuk menggapai tujuan pendidikan kan. Nah, kurikulum yang dikembangkan itu akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Jadi, pengembangan kurikulum yang dipakai dalam negara atau suatu bangsa itu mencerminkan falsafah hidup suatu bangsa tersebut gitu. Yang kedua yaitu landasan psikologis, di mana pada landasan ini menjadi acuan dalam menentukan perilaku atau tingkah laku peserta didik yang harus dikembangkan demi menunjang keberhasilan kurikulum yang berlaku. Terus yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Pada landasan ini itu pengembangan kurikulum itu sesuai dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan pengetahuan. Jadi pengembangan kurikulum itu sesuai dengan kehidupan masyarakat, dengan kebudayaannya dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Selanjutnya yaitu representasi pengembangan kurikulum masa depan. Ada 2 nih. Yang pertama itu sinkronus dan yang kedua itu asinkronus. Sinkronus itu dimana dalam satu situasi atau kegiatan pembelajaran dimana guru dan siswa itu bertatap secara fisik dalam satu lingkungan dan satu waktu yang sama, atau kegiatan pembelajaran bertatap muka dalam satu waktu yang sama tetapi lingkungannya itu berbeda. Nah, sinkronus itu ada 2. Yang pertama itu live synchronous learning atau tatap muka, yaitu guru dan siswa itu bertatap muka secara fisik dalam satu lingkungan dan waktu yang sama. Yang kedua itu virtual synchronous learning atau tatap maya, di mana siswa dan guru itu bertatap muka pada waktu yang sama tetapi di lingkungan yang berbeda. Tuh.
Selanjutnya itu asinkronus. Ya, asinkronus itu dimana kegiatan pembelajaran itu dilakukan siswa tanpa pengaruh dari guru. Jadi istilahnya itu belajar mandiri. Nah, asinkronus itu ada dua. Yang pertama, self directed asinkronus atau belajar mandiri itu tadi dimana siswa itu mencari pengetahuannya atau menggali pengetahuannya itu melalui berbagai sumber tanpa ada campur pengaruh guru, entah itu dari sumber internet, YouTube, majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kolaboratif asinkronus, dimana di sini itu siswa itu belajar secara berkolaborasi, jadi belajar berkelompok, saling tukar pengetahuan. Itu selanjutnya itu makna surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, di mana isinya itu maknanya itu berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang mana komponen RPP yang sebelumnya itu ada 13 komponen. Terus dalam surat edaran ini disederhanakan lagi menjadi 3 komponen. Apa aja 3 komponen itu? Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang kedua itu langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Terus yang ketiga itu penilaian. Jadi maknanya itu RPP-nya itu lebih sederhana dan bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu contoh rancangan pembelajaran sesuai dengan surat edaran Mendikbud. Nah, jadi di contoh ini itu ada 3 komponen kan, ada 3. Yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya itu apa aja yang akan dicapai. Terus yang kedua itu langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutupnya. Terus yang ketiga itu penilaiannya, gitu. Sampai sini saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.